Dan tak disangka setelah berdoa selesai, si Jenny ini ngelihat sesosok perempuan ini ada di belakangnya si Joko. Tapi dia nggak yakin itu perempuan yang sama atau berbeda. Ketemu lagi di Vena Backpacker. Kali ini kita masih ada di segmen cerpen, cerita pendakian. Kali ini kita akan ngebawain cerita pendakian dari seorang pendaki yang mengalami kejadian mistis dan tidak mengenakan hati ketika mendaki di Gunung Sindoro, tepatnya base camp Kledung. Biar kalian nggak penasaran, yuk kita simak baik-baik ceritanya. Cerita diawali ketika si Joko dan Jenny ini menuju ke base camp Kledung. Base camp Kledung ini tepatnya di daerah Temanggung. Di perjalanan mereka ini sebenarnya udah agak bad mood ya. Karena pertama mereka ini sebenarnya tipe-tipe orang yang serba instan. Ini tuh mereka berdua tuh sebenarnya udah kayak bukan salah-salah sih, kayak udah tahu nih uang mereka ini tuh sebenarnya tuh mepet dan harus ke ATM dulu buat ngisi duit gitu, buat ngambil duit biar di base campnya tuh tenang. Ya udah nih, karena di sekitar area base camp nggak ada ATM, ya sudah mereka langsung melanjutkan perjalanan ke base camp lagi. Sesampainya di base camp Kledung, si Jenny ini ngerasa parkirannya ramai banget ya. Mungkin pendakian pas hari ini ramai juga nih. Waduh, bakal desek-desekan nih pasti. Pikir Jenny seperti itu. Ketika mereka sudah memarkirkan kendaraan mereka masuk nih di aula base camp. Dan ternyata di aula tersebut hanya ada beberapa pendaki yang sudah mau on the way ke pos ojek. Kemudian si Joko sama si Jenny ini langsung melakukan registrasi nih. Dan sebelum itu mereka melakukan pengecekan barang dulu sama petugas base camp. Selesai registrasi pengecekan barang, mereka berdua ini langsung menuju ke pos ojek. Di sana disambutlah sama bapak-bapak ojek. Ditawarin nih, mau sampai ke pos berapa ini mbak ojeknya? Emang maksimal sampai ke pos berapa, Pak? Bapak ojeknya menjawab, Bisa sampai ke pos 1,5 nih. Jadi nanti dari pos ojek 1,5 ini sampai ke pos 2 nggak berapa jauh kok. si Jenny ini juga kan baru first time ya ke Sindoro via Kledung. Jadi si Jenny ini mikir, mungkin udahlah langsung kita mentok aja ke pos 1,5. Yaudah Pak, kita langsung ke pos 1,5 aja, biar ngirit waktu juga. Oke mbak. Langsung mereka nih, si Joko sama si Jenny langsung tancap gas ke pos 1,5. Di perjalanan mereka ini ngobrol-ngobrol sama bapak ojeknya. Rame Pak, hari ini pendakian. Oh, kebetulan sepi sih mbak. Untuk hari ini hanya ada beberapa pendaki yang tadi sudah duluan naik ojeknya. Kira-kira paling nanti sorean ada pendaki lagi. Dalam hati si Jenny, dia udah menghela nafas nih. Oh oke, hari ini sepi, kita pendakiannya santai aja lah, sambil ngenikmatin pendakian yang sepi ini. Mungkin karena sebenarnya pas musim hujan juga, jadi mungkin pendaki agak meredam semangatnya untuk mendaki ya. Sampailah mereka di gerbang rimba atau bisa disebut juga pos 1. Oh, di sini sudah mulai vegetasinya sudah mulai lebat ya. Jalanan yang dilalui untuk roda 2 juga cukup sulit ya, walaupun sebenarnya mungkin untuk bapak-bapak ojek ini sudah terbiasa membawa para pendaki menuju ke pos-pos ojek tentunya. Sebenarnya si Jenny ini udah ngerasain aura-aura nggak enak ya, dari mulai pertama pas menuju base camp tadi, kedua di tempat base campnya dia kayak ngerasa aneh aja, rasanya nggak enak. Apalagi nih setelah menuju ke pintu rimbanya ini, dia nih ngerasa kayak nggak tenang aja. Habis itu kayak ngerasa
ada sesosok nih yang dari tadi ngeliatin dia. Tapi dia mikirnya, Masa belum apa-apa udah kayak gini aja nih. Nggak boleh takut, ntar rasa takut ini nular nih ke yang lainnya. Dia pun berusaha menghiraukan perasaan yang tidak nyaman ini. Akhirnya si Jenny sama si Joko sampailah di pos 1,5. Setelah berpamitan dengan Pak Ojeknya, mereka berdua ini tidak lupa untuk berdoa terlebih dahulu nih sebelum melakukan pendakian. Setelah selesai berdoa, mereka ini ketemu nih sama pendaki yang tadi ketemu di base camp. Nah, akhirnya si pendaki yang duluan tadi ngedaluin si Jenny sama si Joko untuk menuju ke pos 2. Disusul oleh si Joko dan si Jenny yang menuju ke pos 2. Suasana saat itu syahdu sih, cuman syahdunya agak ngeri-ngeri juga karena pada saat itu sudah mulai mendung. Apalagi kalian yang udah pernah ke Sindoro Via Kledung tahu kan hutannya kayak gimana pas situasi berkabut apalagi mendung. Si Jenny yang sebenarnya udah ngerasain nggak nyaman, nggak enak, dia mulai was-was nih, takutnya rasa kecemasan yang dia rasain ini nular nih si ke Joko. Setelah 30 menit dari pos ojek menuju pos 2, akhirnya si Joko sama si Jenny ini udah sampai nih di pos 2. Nah, kebetulan di situ ada warungnya juga dan pada saat itu pun masih buka. Tapi si Jenny yang udah dari awal ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba nih ngerasain dan melihat sesosok perempuan di balik pohon besar. Sebenarnya dia ini tuh kaget lah. Loh, ini jam berapa kok udah ada penampakan ini? Rasa takutnya ini udah menguasai dirinya dia ya. Dia berusaha untuk menguasai dirinya biar si Joko ini jangan sampai tahu kalau si Jenny ini sebenarnya pendakian ini udah ngerasa nggak nyaman. Nah, untuk menghibur dirinya, si Jenny ngajakin si Joko untuk rehat sejenak nih di warung di pos 2 ini. Nah, kebetulan kan si Jenny ini emang suka banget nih sama semangka gunung. Tahu kan kalian yang udah pernah makan semangka gunung rasanya gimana? Seger banget. Endingnya si Jenny ini ngabisin 3 iris semangka ditambah gorengan yang masih anget banget karena baru digoreng sama bapak-bapak di warung ini. Kebetulan kan memang ini pendakian pertama si Jenny ke Sindoro Via Kledung. Dia tanya sama bapaknya, Pak, untuk menuju ke pos 3 kurang lebih berapa jam ya dari sini? Mbaknya baru pertama ya ke sini. Iya nih Pak, kalau dari Via Kledung baru pertama banget. Kok tumben banget nih weekend sepi? Mungkin karena cuacanya nggak bersahabat nih Mbak, jadi agak sepi sih. Tapi ada beberapa pendaki yang tadi sudah naik duluan. Oh gitu ya Pak. Hati-hati ya Mbak, kalau naik gunung tutur katanya dijaga, perilaku dijaga. Pokoknya kalau mau ngapa-ngapain permisi dulu. Semangat Mbak, masih 2 jam lagi. Oh siap Pak, makasih ya Pak. setelah bercakap-cakap dengan bapak warung, si Joko sama si Jenny ini melanjutkan perjalanan ke pos 3. Nah, pada saat itu cuaca sudah mulai tidak bersahabat. Kabut sudah semakin tebal. Mendung pun sudah semakin menghitam. Tapi mereka berdua ini tetap semangat menuju ke pos 3. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini kan sebenarnya treknya cukup sempit ya, dan hutannya itu pun cukup lebat. Perasaan si Jenny ini udah semakin was-was. Ditambah dia sebelumnya sudah melihat sesosok perempuan nih. Nah, perjalanan ke pos 3 ini si Jenny ini semakin dikuasai nih sama rasa takutnya. Cuman dia masih menahan diri untuk tidak menceritakannya ke si Joko. Apalagi si Jenny ini sudah merasakan sosok perempuan ini tuh ngikutin terus dari pos 2 tadi. Jadi dia tuh kayak nggak tenang. Sekanan kirinya dia selalu nengok gitu. Siapa tahu nih di sampingnya ini ada sesosok perempuannya itu. Si Joko mulai sadar nih sama gelagatnya si Jenny. Ngapain sih
Aku liatin kanan kiri aja, jalan tuh fokus ke depan. Jangan nengok kanan kiri, tempit nih tempatnya, banyak pohon tumbang. Ntar kena kepala tahu rasa loh. Ya. Takutnya nanti kalau ada babi. Si Jenny berdalih seperti itu sama si Joko. Babi apaan? Babi tuh nggak di pos ini tahu, masih di pos santai sebelah sana. Santuy aja lah, jalannya cepet, nanti keburu hujan. Iya. Si Jenny pun mengiya-iyakan aja kata-kata yang diucapkan oleh si Joko. Nah, benar saja. Belum ada beberapa menit dari percakapan mereka, si Jenny ini melihat sesosok perempuan yang tadi. Dia nggak tahu nih, ini perempuan yang sama atau berbeda. Karena memang mukanya absurd banget kan kalau makhluk-makhluk begitu. Nah, si Jenny ini ngelihatnya perempuan ini tuh lagi duduk di sebuah batu besar, tepatnya di samping kanan. Nah, dia ini kaget nih. Aduh, mulai lagi nih. Belum apa-apa juga udah mulai-mulai aja. Dia pun memejamkan matanya sejenak sambil, Yuk kuat, jangan takut. Ntar si Joko ikut takut. Nanti kalau kita berdua takut, siapa nih yang nguatin kita? pikir Jenny seperti itu. Setelah membuka matanya, si perempuan itu menghilang. Setelah kejadian itu, si Jenny membujuk si Joko nih untuk agar cepat-cepat mempercepat langkahnya untuk ke pos 3. Ayo Jok, agak cepetan, buru hujan nih. Santai aja lah, orang cuma 2 jam ini. Ayolah Jok, aku nggak mau nih kehujanan. Ntar baju kita basah semua. Ya oke deh, kita cepetin jalannya. Akhirnya mereka berusaha mempercepat langkah mereka. Sampailah mereka di sebuah pohon. Nah, pohon ini tuh nggak jauh nih dari pos 3. Istirahat dulu deh Jan, capek nih dari tadi cepet-cepet mulu loh. Alah, nanggung, bentar lagi juga sampai tuh pos 3 kelihatan. Udah lah, duluan cari tempat, aku istirahat di sini dulu. Si Jenny pun duluan nih ke pos 3. Si Joko di situ duduk sambil mengkibas-kibaskan tangannya karena dia merasa gerah. Nah, di situ kan ada pohon nih. Nah, si Joko juga sangat kaget, ternyata di atasnya itu tuh ada sesosok perempuan. Astagfirullah. Dia langsung nyebut kayak gitu. Masih sore, udah diganggu aja. Assalamualaikum, numpang istirahat ya mbak, gak ganggu kok. Si Joko malah seakan-akan berusaha mencairkan rasa takutnya. Setelah itu, si Joko ini nyusul si Jenny. Jan, tungguin Jan. Katanya suruh duluan. Kenapa lari-lari? Gak apa, ayo cepetan, buru hujan. Ternyata di pos 3 ini banyak tenda. Nah, tapi tendanya ini tuh udah mau selesai. Maksudnya pada ngerapiin tenda buat turun ke base camp. Jadi tuh hari itu hanya ada beberapa tenda aja sih di pos 3. Selesai mendirikan tenda, si Jenny sama si Joko ini masak. Setelah masak, makan. Setelah itu hujan pun turun cukup deras. Aktivitas si Joko sama si Jenny ini jadi terhambat nih, nggak bisa nikmatin situasi di pos 3 pada saat itu. Ternyata hujan deras berlangsung cukup lama, dari sore hari sampai ke tengah malam. Sehingga setelah selesai makan, si Jenny sama si Joko ini cuma tidur terus. Tapi di tengah-tengah malam ternyata si Joko sama si Jenny ini diganggu juga nih. Suara kayak seperti tenda yang digoyang-goyangkan. Si Jenny tuh kaget. Takutnya kali ini dia nggak mikir kalau ada sesosok yang ganggu mereka. Tapi dia lebih takut kalau yang goyang-goyangin tenda ini adalah si Bagas. Tahu kan Bagas apa? Babi ganas. Dia bangunin Joko nih. Jok, tandanya Jok. Apaan sih? Orang masih hujan juga. Pada saat itu hujan tuh udah agak sedikit reda. Ini loh tandanya, takutnya babi. Kemudian mereka berdua nih ngecek nih. Babi apaan? Orang sepi nggak ada orang gini. Cuma ada mas-masnya tuh yang di atas lagi rame-rame. Udah yuk tidur, besok tuh kita summit loh pagi-pagi. Mereka pun tidur lagi. Selang beberapa saat setelah mereka tidur, ternyata memang beneran ada suara babi nih di sekitar area pos 3. Nah, pada saat itu semua pendaki pada keluar tenda. Wah, babi. Tapi sebenarnya babinya ini udah agak jauh nih dari pos 3.
si Jenny sama si Joko ini ngedengarnya kayak babi lagi berantem. Tahu kan babi berantem gimana? Berisik banget, gangguin para pendaki yang lagi istirahat, persiapan buat ke summit besok. Setelah kejadian babi ini, ternyata alarm si Jenny tuh bunyi nih. Tandanya mereka harus bangun dan persiapan buat summit. Nah, setelah prepare selesai, mereka udah sarapan, udah ganti baju, pokoknya udah prepare banget buat summit. Ternyata pada saat itu yang summit itu sepertinya pada duluan nih. Dan si Joko sama si Jenny ini summit paling akhir. Padahal waktu itu masih menunjukkan sekitar pukul 3:30 pagi. Setelah selesai menutup tenda, mereka berdua nih langsung jalan nih ke sunrise camp. Tak lupa sebelum itu mereka berdoa dulu nih agar summit kali ini diberikan kelancaran keselamatan. Tak disangka setelah berdoa selesai, si Jenny ini ngelihat sesosok perempuan ini ada di belakangnya si Joko. Tapi dia nggak yakin itu perempuan yang sama atau berbeda, karena dia ngeliatnya samar-samar. Tanpa pikir panjang, dia ngajakin Joko. Ayo cepet Jok, ini tuh summitnya panjang loh. Iya, yuk kita jalan pelan-pelan. Kan posisinya itu kan habis diguyur hujan deras ya, jadi otomatis kalau dari pos 3 menuju ke sunrise camp itu jalannya sangat-sangat licin, apalagi ada tali. Nah, di situ tuh termasuk trek yang agak berat. Udah mereka penerangannya sangat-sangat sedikit, ditambah keadaan masih gelap. Apalagi si Jenny habis melihat sesosok perempuan itu. Ayo Jok, cepetan. Iya, sabar. Kenapa sih? Orang masih jam segini juga. Kan summitnya kita dibatasin waktu. Iya, masih lama. Mereka akhirnya sudah melampaui medan yang berat, yaitu medan yang menggunakan tali tambang tadi. Sesampainya di sunrise camp, si Joko bingung nih. Ke pos selanjutnya itu lewat jalan mana ya? Kan pada saat itu memang sangat gelap ya, jadi mereka bingung nih memilih jalan. Jok, lewat mana nih Jok? Gak tahu. Coba kita cari pelan-pelan. Akhirnya si Joko ini ngelihat jalan buat ke pos selanjutnya. Dan si Joko ini ternyata seperti ngelihat sesosok hitam yang seperti mengintip. Tapi dia pikir Ini paling dedaunan aja nih. dia di dalam hati menyangka seperti itu. Joko sama si Jenny terus melanjutkan perjalanan. Nah, trek setelah sunrise camp ini kan batu-batuan nih. Mereka ya berdua ini sangat berhati-hati, apalagi mereka baru pertama kali kan ke Sindoro via Kledung. Baru beberapa langkah menaiki trek batu ini, si Jenny sama si Joko diperdengarkan suara sosok mbak-mbak yang sangat familiar banget bagi pendaki. Tapi si mereka berdua ini masih berbaik sangka. Alah, paling suara burung menjelang pagi hari. Udah yuk. Tapi masa burung kayak gitu suaranya? Iya, itu burung. Mereka tuh saling beradu argumen dan intinya saling menguatkan lah. Jangan sampai takut. Kita di sini cuma berdua. Dan mereka beranggapan kalau mereka berdua ini adalah pendaki yang paling akhir melakukan summit. Mereka terus menapaki trek-trek bebatuan yang licin, ditemani dengan suara-suara mbak-mbak tadi. Selama perjalanan di trek bebatuan sampai ke pos 4 ini, mereka berdua ini selalu ditemani oleh suara mbak-mbak tadi. Ditambah sampai di pos 4 ini kan sudah terang, tapi mereka disambut oleh kabut yang sangat tebal. Dalam hati mereka, Aduh, summit kali ini kayaknya kita nggak dapet cerah nih. Pasti dapet kabut, itu aja masih mending kalau nggak hujan. mereka berdua ini saling menguatkan ya untuk selalu melanjutkan perjalanan, jangan sampai nyerah. Kita udah sampai di titik ini nih. Yuk jalan pelan-pelan, jangan sampai pukul 10. Kita harus sudah sampai puncak. Nah, perjalanan ini mereka lanjutin nih dengan saling menguatkan. Akhirnya mereka sampai di area bebatuan kecil-kecil yang hampir sampai ke puncak. Nah, pada saat itu keadaan sudah sangat-sangat berkabut. Istilahnya sebenarnya udah keluar nih kayak gerimis-gerimis hujan gitu. Dan di sana mereka mentalnya sudah sangat-sangat down. Kenapa? Karena
jarak pandang mereka untuk ke puncak ini nggak ada bayangan sama sekali nih. Arahnya kemana, arahnya kemana. Nah, si Jenny ini kayak melihat si sosok perempuan tadi yang dia udah di atas Jenny sambil terbang melayang, seolah-olah si perempuan ini pengen diikutin. Mental si Jenny ini udah sangat down ya. Jok, kita nggak ada bayangan nih, udah jam segini, kita mau lanjut apa enggak? Si Joko, Lu udah nyerah nih, masih ada sedikit waktu kok kalau mau buat ke puncak. Tapi kita nanti di puncak gimana? Jarak pandang aja kita udah sangat-sangat terbatas. Ya udah nih, pilihan kita cuma turun atau lanjut. si Jenny mikir, Kalau nggak dilanjutin sayang banget, kita nggak tahu nih kapan lagi bisa ngulang pendakian ini. si Joko pun sebenarnya udah pasrah aja sih ngikutin si Jenny mau turun atau tetap lanjut. Di tengah percakapan mereka ini, tiba-tiba sesosok perempuannya ini muncul lagi nih di depan si Jenny. Nah, seolah-olah sesosok perempuan ini menunjukkan jalan untuk menuju ke puncak. Si Jenny pun yang mentalnya super down ya, sangat-sangat down malah, berusaha untuk memantapkan diri. Kita tujuan kesini nggak ada niatan buruk. Kalaupun si sesosok perempuan ini mau ngasih jalan, oke lah, bismillah. Akhirnya si Jenny, Ayo Jok, kita lanjutin aja, tinggal dikit lagi. Kalau misalnya dikit lagi kita nggak nemu pelang puncak, kita turun. Tapi kalau kita nemu, kita lanjut. akhirnya si Joko sama si Jenny ini pelan-pelan melanjutin lagi perjalanan. Mengikuti si Jenny ini ngikutin nih sesosok perempuan tadi. Nah, perempuan yang diikutin si Jenny sama si Joko ini menghilang dan berubah jadi pelang puncak Sindoro. Si Jenny ini kaget dong. Pelang, ini halusinasi atau beneran? Dia berusaha nih menguatkan dirinya kalau dia ini nggak halusinasi dan ini tuh real. Jok, aku lihat tuh pelang. Iya, gue juga ngeliat. Ayo dikit lagi. Mereka saling nyemangatin nih. Beberapa menit kemudian sampailah mereka di puncak Sindoro via Kledung. Di situ tuh mereka hanya berdua aja karena di perjalanan summit tadi mereka ini ketemu sama pendaki-pendaki langit yang udah turun. Yang sebenarnya yang mereka bikin mereka berdua ini down, selain udah ngerasa nggak nyaman dan selalu diperlihatkan sesosok perempuan, Jenny sama si Joko ini ketemu pendaki nih yang bilang kalau keadaan di puncak itu kabutnya tebal, jadi untuk nemu cerah itu kemungkinan sangat kecil. Dan kalian tahu kan kalau ke Sindoro itu ada batas waktu untuk ke puncaknya, yaitu sekitar pukul 7 sampai 10 pagi aja. Selebihnya dihimbau untuk jangan melanjutkan perjalanan. Tahu kan kenapa? Karena bau belerangnya. Kita lanjutin lagi ya si Joko sama si Jenny ini. Mereka udah sampai nih di puncak. Keadaan di puncak memang benar-benar sepi karena menurut perkiraan mereka ini adalah summit yang paling siang dan mereka memang mengiranya mereka pendaki yang paling terakhir buat summit. Mereka mengabadikan foto video momen berdua di tulisan Pelang Sindoro. Nah, si Jenny ini udah ngerasa, Aduh, kok aku sesek ya. Ayo Jok, kita cepetan aja nih. Takutnya kita kenapa-napa nggak kuat nanti sampai ke pos 3-nya. Ya udah yuk. mereka akhirnya sebenarnya mereka ini belum puas nih buat di atas puncak ini, tapi ngerasa sih keadaan si Jenny nggak memungkinkan lagi. Mereka akhirnya turun. Nah, hampir sampai di pos 4 Watu Tata, mereka ini ketemu ternyata sama pendaki yang ternyata masih ada lagi pendaki yang mau summit. Terus mereka saling bertegur sapa nih. Mereka istirahat dulu nih si Joko sama si Jenny di area pos 4 sambil mereka makan siang nih. Nah, di sela-sela mereka makan siang, ternyata si Joko sama si Jenny ini mendengar suara sekelebatan kayak cowok ngobrol. Dia pikir yang summit tadi udah turun, tapi kok cepet banget jaraknya. Mereka berusaha berpikiran positif nih. Paling suaranya sampai sini mereka yang lagi naik gitu. Nah, di sela-sela mereka ngedengerin suara laki-laki itu, mereka udah nggak mau menggubrisnya lagi. Di sisa tenaganya ini mereka berusaha keras untuk cepat-cepat menuju ke pos 3 karena kabut sudah semakin tebal dan gerimis sudah mulai turun. Perjalanan pun mereka percepat.
mereka berdua ini tetap ngerasa ada beberapa makhluk nih yang ngikutin mereka sampai ke pos 3. Sampailah mereka di pos 3 sore hari. Di sampai sana mereka langsung packing dan melanjutkan turun ke base camp. Nah, pada saat itu keadaan cuaca sangat mendung. Ditambah lagi hanya mereka berdua nih yang mau on the way ke base camp, karena mereka ini termasuk pendaki yang paling akhir melakukan summit. Si Jenny ini sebenarnya nggak suka nih kalau kemalaman di trek, tapi dia juga nggak bisa kalau ngelanjutin untuk bermalam lagi. Nah, akhirnya mereka mempercepat nih perjalanan mereka, seenggaknya sampai pos 2 dulu deh, biar nggak terlalu malam. Mereka mulai start trekking untuk turun ke base camp sekitar jam 4 sore. Nggak sampai 1 jaman, mereka ini udah sampai pos 2. Nah, sesampainya di pos 2 ini ternyata hujan turun sangat deras. Alhamdulillahnya mereka ini masih tertolong dengan warung yang masih buka, karena disitu juga bisa buat neduh kan. Nah, ada bapak ojeknya juga. Mbak mau ojek? Iya Pak, tapi nanti ya nunggu hujan agak reda. Iya nggak apa-apa Mbak, istirahat dulu aja, nggak usah buru-buru. Nah, bapak warungnya ini bilang, Aman Mbak di atas? Gimana kesan-kesannya mendaki via Kledu? Aman Pak, banyak sih kesan-kesannya. Mbak kalau ada perasaan yang nggak nyaman, ngeganjel atau bikin takut, nggak usah dipikirin. Yang penting kita berdoa aja, niat kita baik, insya Allah kita aman. Pokoknya nggak usah dipikirin ya Mbak ya, santai aja. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Asik kok pendakian kali ini. hujan pun sedikit reda. Akhirnya si Joko sama si Jenny ini ngelanjutin ke base camp dengan bantuan bapak ojek. Di tengah-tengah sampai pos ojek nih, ternyata hujan turun lagi gitu deras. Karena pada saat itu sudah sangat gelap, si Jenny sama si Joko naik ojeknya agak berjauhan nih. Dan ternyata si Joko sama si Jenny masih diperlihatkan oleh sesosok perempuan ini. Sampailah mereka di pos 1 pintu rimba itu, mereka udah nggak ngeliat lagi nih sesosok perempuan. Dan sampailah mereka di base camp sekitar pukul 7. Dan disitu keadaan masih hujan sangat deras. Joko sama si Jenny ini kembali ke base camp dengan perasaan yang penuh tanya. Tapi mereka akhirnya selamat juga sampai ke base camp tanpa kurang suatu apapun. Sekian dulu cerita cerpen kali ini ya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh nih komen-komen di bawah. Sekian dari kita. Dadah, terima kasih.